Kalau Anda ngerasa capek, ya pusing sama ruwetnya dunia modern, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita coba cari ketenangan lewat pandangannya Cak Nun. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya biar nggak gampang stres. Suka ngerasa sesak napas nggak sih? Kayak tiap hari tuh isinya berita krisis, konflik, masalah di mana-mana yang kayaknya nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya, rasanya semua beban dunia itu numpuk di pundak kita sendiri. Nah, disinilah kita mulai. Ini dia prinsip utamanya Cak Nun yang bakal kita gali lebih dalam. Kata-katanya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Intinya, nggak semua masalah dunia itu harusnya jadi bebanmu. Oke, kita masuk lebih dalam lagi ya. Rasa terbebani ini bukan cuma perasaan Anda doang. Ini tuh kayak pengalaman kita semua di zaman sekarang. Coba deh bayangin, setiap hari kita doom scrolling di medsos, nonton berita. Semua krisis politik, ribut-ribut soal apapun, sampai cemas soal iklim. Semua itu kita serap, kita masukin ke hati. Menurut Canun, ya disitulah sumber stresnya. Kita itu lagi mikul beban yang skalanya jauh banget di luar kendali kita. Terus, kenapa sih dunia kita ini rasanya berat banget? Nah, Cak Nun punya diagnosisnya. Dan istilah yang beliau pakai, wah, tajam banget. Beliau menyebutnya zaman kebusukan. Coba deh bayangkan sebuah bangkai. Nah, itu metaforanya. Bukan hancur lebur seketika, tapi proses busuk yang pelan-pelan dari dalam. Di mana nilai-nilai yang baik itu ya terkikis sedikit demi sedikit. Tapi yang paling menarik, atau mungkin bikin kaget, adalah gimana kehidupan justru muncul dari pembusukan ini. Ada metafora lain dari Cak Nun yang, wah ini provokatif banget. Gini, menurut Cak Nun, di zaman kebusukan ini, banyak orang yang tanpa sadar jadi kayak belatung. Maksudnya gimana? Mereka ini bukan cuma bertahan hidup, tapi malah subur, malah dapat energi justru dari kekacauan, dari korupsi, dari drama yang bikin orang lain sengsara. Mereka seolah-olah lahir dari bangkai itu sendiri. Jadi, kalau dunianya lagi membusuk kayak gini, terus solusinya apa dong? Nah, kata Cak Nun, jawabannya itu dimulai dari diri kita sendiri, dengan memahami skala kita masing-masing. Istilah kuncinya adalah maqamat. Ini soal tahu posisi dan proporsi diri. Menurut beliau, kita menderita itu bukan semata-mata karena dunianya jahat, tapi seringnya karena kita salah menempatkan diri di skala masalah yang ada. Kita nggak paham maqamat kita. Gini cara gampangnya. Kewajiban yang paling utama, yang mutlak, itu ya buat diri sendiri dan keluarga. Itu nomor satu. Terus, ada lagi kewajiban bareng-bareng di lingkungan sekitar kita, sama tetangga. Tapi, kalau udah urusan negara, apalagi dunia, nah, itu bukan buat kita pikul sendirian. Ada orang lain yang emang posisinya di situ. Kalau kita paham ini, kita bisa mulai lepasin beban-beban yang emang nggak seharusnya kita angkat. Dan ini nggak cuma soal ngelepasin beban aja loh, Cak Nun ngasih usul yang lebih radikal lagi. Sebuah langkah aktif, yaitu kewajiban untuk bergembira. Yep, Anda nggak salah dengar, kewajiban. Ini cara pandangnya beda banget kan? Gembira itu bukan barang mewah, tapi justru prinsip spiritual. Menurut Cak Nun, Tuhan itu pengen gembira bareng kita. Saking pentingnya, bahkan di Al-Quran, ancaman azab pun sering disampaikan pakai istilah kabar gembira. Luar biasa. Jadi, ini poin pentingnya. Waktu Anda berusaha buat bahagia, berusaha menciptakan kegembiraan dalam hidup, itu bukan tindakan egois. Sama sekali bukan. Justru, itu adalah bentuk ibadah. Anda lagi nyoba selaras dengan maunya Tuhan. Oke, sekarang kita gabungin semua konsep tadi. Hasil akhirnya apa? Kita mau membangun sebuah benteng di dalam diri. Benteng batin yang kokoh, yang nggak bisa digoyahin. Cak Nun pakai lagi metafora yang kuat banget dari tradisi Islam. Katanya, Dajjal, simbol kekacauan paling puncak, itu nggak bisa masuk ke dua tempat, Mekah dan Madinah. Tapi, tunggu dulu, ini bukan soal lokasi fisiknya. Makna sebenarnya adalah kita harus membangun Mekah dan Madinah itu di dalam diri kita sendiri. Mekah itu hati kita, pusatnya iman, pusatnya spiritualitas. Sementara Madinah itu akal pikiran kita, tempatnya logika, prinsip hidup, dan keteraturan. Nah, kalau dua-duanya ini kokoh, kita punya benteng batin yang nggak bisa ditembus. Coba lihat, apa aja yang nggak bisa masuk kalau benteng ini udah berdiri tegak? Kekacauan dari luar, nggak bisa. Rasa takut dan putus asa, mental. Omongan orang, lewat aja. Informasi yang bikin pusing, ketahan. Bahkan, zaman kebusukan itu sendiri nggak akan bisa ngendalin Anda. Anda jadi raja di dunia batin Anda sendiri.
Cak Nun juga pakai analogi sungai. Katanya penghuni surga itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan aliran sungai kehidupannya sendiri. Jadi intinya apa? Semua ini tuh soal ngambil alih kendali. Anda itu bukan daun kering yang pasrah ke bawah arus. Anda itu yang seharusnya ngatur arusnya. Nah, sebagai penutup, coba tanyain ini ke diri sendiri. Setelah kita ngobrolin semua ini, beban mana sih yang sebenarnya bukan punya Anda? Beban apa yang mau Anda lepasin hari ini supaya bisa mulai bangun benteng batin dan nemuin lagi kegembiraan Anda? Jawabannya ada di tangan Anda.